Dia naik ke sorga memilih makna bahwa kita sedang menyembah Allah yang benar. Kita sedang mendapatkan Allah yang benar. Iman kita benar, tepat kepada Allah yang kita sembah, yaitu Yesus namanya. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Bapak, kami bersyukur buat pagi yang luar biasa. Pagi kami boleh duduk sebentar menyembah nama-Mu Tuhan. Hari ini kami merayakan sebuah hari besar, hari bersejarah, hari di mana Tuhan kami kembali ke sorga. Itu berarti bahwa Tuhan, Engkau akan lebih bekerja lebih luar biasa. Karena waktu Engkau ada di bumi, Engkau bukan hanya Allah, tapi Engkau manusia 100% yang terbatas. Tapi ketika Engkau naik ke sorga, Engkau menjadi lebih tidak terbatas. Engkau dapat hadir dimanapun dalam waktu yang bersamaan. Omnipresent, Allah Maha Hadir. Dan kami bersyukur kami menyembah Allah yang telah naik ke sorga. Sebuah kepastian bahwa hidup kami setelah kematian pasti ke sorga. Karena kami punya Allah, Sang Pemilik sorga. Urapi hamba-Mu dan kuduskan hamba-Mu. Setiap mereka yang mendengar firman Allah lewat live streaming ini, siapapun mereka yang punya hati rindu beribadah dan dengar firman Allah, Tuhan mengurapi hamba-Mu dan Tuhan mengurapi setiap kami yang dengar firman Allah. Kuduskan tempat ini, kuduskan alat-alat yang kami pakai, kuduskan suara hamba-Mu, internet semua Tuhan memberkati. Dan pada akhirnya kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan firman yang hidup kami telah berdoa. Sambut firman-Mu pagi hari ini. Dan setiap kita yang siap dengar firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk ibu bapak saudara sekalian, baik yang di rumah maupun yang ada di keluarga saya yang ada di sini. Baik, selamat pagi, salam. Baik ibu bapak sekalian, hari ini kita semua seluruh bangsa, orang-orang percaya sedang merayakan sebuah hari besar, yaitu hari kenaikan Yesus ke sorga atau Kristus ke sorga. Dan tema kita hari ini adalah makna kenaikan Kristus ke sorga bagi orang percaya. Makna kenaikan Kristus ke sorga bagi orang percaya. Mari kita baca Kisah Para Rasul ayat 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, Alkitab bilang apa? Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10 dan 11 sebagai terakhir. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang ke-11, ayat yang terakhir. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga. Perhatikan, Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan, menurut Alkitab bahwa Yesus naik ke sorga itu ada dua pandangan. Satu pandangan sekuler, pandangan orang yang tidak percaya mengatakan
Yesus tidak pernah naik ke sorga. Itu hanya ilusi daripada para murid. Padahal kalau kita baca, para murid adalah orang-orang, para saksi yang menyaksikan langsung. Dan Lukas, perhatikan baik-baik, Lukas adalah salah satu murid. Yang menarik adalah Lukas ini adalah seorang dokter. Saya berharap bahwa dokter-dokter hari-hari ini, dokter-dokter yang selalu melihat kebenaran, dokter-dokter yang selalu mencintai Tuhan. Sebab dokter yang satu ini bernama Lukas. Lukas adalah profesinya adalah dokter. Dan dia melihat, menyaksikan secara langsung tentang keajaiban. Satu keajaiban di mana Yesus naik dan terangkat ke sorga disaksikan oleh 12 orang. Kalau satu saja kita bisa bilang ilusi. Tapi kalau dua, itu bukan ilusi. Lalu mereka mengatakan begini, tidak ada saksi yang lain. Menurut perjanjian lama, saksi itu tidak cukup hanya 2 orang. Itu sudah bisa jadi saksi yang kuat. Nah, Alkitab bilang ini 12 orang. Minimal ada 12 orang yang menyaksikan langsung Yesus naik ke sorga. Apapun alasannya, kami meyakini Yesus naik ke sorga. Kenapa? Ini yang terakhir alasan saya. Para murid akhirnya mati dengan cara martir. Bayangkan, mereka disiksa luar biasa. Bagaimana orang yang melihat ilusi atau halusinasi dapat mempertahankan iman, bahkan mau mati secara martir. Mereka dianiaya. Kalau mau susah-susah buat apa? Untuk sesuatu yang dusta. Jadi kalau mereka sampai mau mati sebagai para martir, berarti mereka saksi yang sebenarnya. Berarti kita harus setuju bahwa Kristus telah naik ke sorga. Bukan hanya mati, bangkit, tapi dia naik ke sorga. Nah, persoalannya apa makna bagi kehidupan kita? Toh ini peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudara, ada 3 makna yang penting bagi kita orang percaya. Yang pertama, dengan dia naik ke sorga, kita punya kuasa yang luar biasa dalam diri orang percaya. Pertama, dengan dia naik ke sorga, kita punya kuasa yang luar biasa. Kisah para rasul dari cerita ini atau dari teks ini kita baca ayat yang ke-8 dari Kisah para rasul ayat 1 ayat 8. Saudara perhatikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, kata kuasa di situ memiliki 2 arti atau 2 kata yang muncul atau 2 kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama, kata kuasa di situ, saudara-saudara, dari kata exousia. Exousia ini artinya kemampuan atau ya kalau bisa kuasa, tapi kuasa yang dari dunia. Jadi contoh bahwa bupati punya kuasa. Dia bisa mengeluarkan surat atau keputusan-keputusan dan sebagainya. Nah, setiap orang punya kuasa atau kekuatan. Orang tua punya kuasa, yaitu dia dihormati di atas anak-anak. Ketika dia suruh kita dengar. Dia punya kuasa, tapi ini exousia. Ini kuasa yang diberikan oleh dunia atau kuasa yang dimiliki selama kita ada di dunia. Nah, kadang-kadang orang terlalu bangga dengan kuasa atau kekuatan yang dimiliki mereka. Lewat jabatan, pangkat, kedudukan, nama besar, dan sebagainya. Tetapi mereka lupa bahwa tukang parkir pun punya kuasa. Jadi saudara-saudara, kalau saudara bilang, ya saya punya kuasa, lihat saya suruh anak buah saja dia lari terbirit-birit. Anda salah. Saudara-saudara, bahwa tukang parkir punya kuasa. Mau presiden kah, mobil apapun, kalau saudara parkir dia bilang mundur, mundur. Dia bilang ke kiri, pasti ke kiri. Saudara-saudara, mau sopir presiden pun pasti taat. Jadi kuasa yang ini beda nanti dengan yang kedua. Tetapi yang kedua, orang bilang tukang cukur, dia juga punya kuasa. Saudara tahu bahwa beberapa tahun yang lalu Presiden Jokowi datang ke salah satu barbershop atau tempat gunting rambut. Ada seorang anak muda. Saya percaya, saudara tahu, presiden memang besar. Tapi hari itu biasa presiden memerintah. Hari itu presiden diperintah oleh tukang cukur. Papa belok kepala ke kiri. Jokowi akan ikan. Nah, ini disebut kuasa yang dari dunia. Tapi yang saya maksudkan kuasa luar biasa, dia bilang, itu adalah dari bahasa Yunani, yaitu dunamos. Dunamos ini yang muncul kata dinamo. Kalau kita ingat dulu, saya ingat dulu Bapak Den punya sepeda itu di depan, di ban itu ada dinamo. Dia menyentuh bahan. Jadi dinamo itu berputar, maka ada aliran, ada kuasa, yaitu kekuatan untuk menyalakan lampu. Nah, itu dinamo. Tetapi sebenarnya lebih daripada itu, bukan hanya itu. Tetapi itu sebenarnya dari kata dunamos yang akhirnya muncul kata dinamit. Kita tahu dinamit, daya ledak yang luar biasa, yang tak tertandingi. Dan itulah yang saya sebut sebagai dinamit, yaitu kuasa
Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaan saya adalah, kalau saudara lihat, akhirnya dia bilang begini, Tuhan Yesus bilang gini, para murid, waktu dia terangkat ke sorga, para murid masih melihat dia, masih menonton dia. Lalu malaikat berkata, pergi. Atau Yesus berkata, ingat, pulang ke Yerusalem, tunggu di lautan Yerusalem. Kuasa itu, kuasa apa? Kuasa yang maha dahsyat. Kuasa apa? Kuasa dinamit. Kuasa yang tak terkalahkan. Kuasa dahsyat daripada Tuhan. Pertanyaan saya, untuk apa kuasa ini? Untuk apa kuasa ini? Yohanes pasal yang ke-16, ayat 7-11 menjelaskan kuasa ini punya dampak adalah satu. Saudara-saudara, ayat 7 dari Yohanes pasal 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tuhan pergi untuk apa? Sebab jikalau aku tak pergi, penghibur itu, sebenarnya ini dari kata Roh Kudus yang dalam bahasa asli disebut Parakletos. Parakletos itu artinya orang yang berdiri di samping kanan saudara. Jadi kuasa itu menyertai saudara. Kata kanan itu sedang bicara tentang kuasa, kekuatan, kehormatan. Tuhan berdiri di samping saudara. Dia berkata begini, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Dari kata penghibur Parakletos, yaitu Roh Kudus. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara-saudara lihat ini, ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi kuasa itu adalah kuasa untuk mengalahkan dosa. Tidak ada orang yang bikin komitmen lalu dia bisa mengalahkan dosa. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan dosa. Itu sebabnya Paulus bilang begini, apa yang baik yang ingin kulakukan, tapi justru apa? Sebaliknya yang jahat. Saudara masih ingat waktu kita mau komitmen, misalnya sesuatu, Tuhan saya tidak mau ini lagi, tapi akhirnya kita gagal. Kenapa? Kita tidak punya kemampuan untuk mengubah diri, mengubah orang lain. Yang bisa mengubah, kita bilang Parakletos itu, Roh Kudus itu. Nah ini kuasa. Kuasa ini yang bisa mengubah keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan kehidupan kita. Kuasa itu bukan hanya dapat mengubah kita, tapi kuasa itu mampu mengalahkan dosa yang berjuang melawan kita. Dikatakan dalam ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Saudara-saudara, itu sebabnya biar kita memarah anak sekalipun dalam dosa, memang kita patut marah dia, tegas dia. Bahkan ada beberapa orang memukul anaknya untuk sesuatu dosa. Tapi sekali lagi, yang bisa mengubah dia bukan pukulan Anda, bukan perkataan Anda. Yang bisa mengubah dia adalah Roh Kudus. Karena itulah Tuhan bilang, saya naik supaya Anda dapat kuasa. Kuasa yang bisa mengubah dan sekaligus kuasa untuk kita mampu mengalahkan dosa. Katakan amin. Dan yang kedua, dia katakan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, artinya kita bisa hidup benar. Saudara-saudara, pada dasarnya daging ini lemah. Itu sebabnya firman Allah berkata apa? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, waktu daging lemah untuk melakukan kebenaran ini, kita butuh yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa hidup benar. Itulah kuasa. Yang ketiga dikatakan gini, dan penghakiman. Kalau saudara baca ayat 9, dia terjemahkan ayat 9 dari pasal Yohanes pasal yang ke-16 tadi. Ayat 9 dia berkata, akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Saudara-saudara, tidak heran ada orang yang begitu keras menantang Yesus adalah Tuhan. Hari-hari ini mereka bertobat, mereka jadi pendeta. Padahal mereka dulu imannya lain dengan kita. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Ada kuasa, yaitu kuasa daripada Tuhan. Saya masih ingat waktu seorang yang akhirnya jadi pendeta, siapa namanya nih, tukang santet ini, Tony Daud, dia bertobat dan akhirnya dia jadi pendeta. Dulu dia beragama seberang. Nah, satu waktu dia datang dalam kebaktiannya Gilbert, pendeta Gilbert, dan dia duduk dan dia berpikir, ini Gilbert ini katanya dia punya kuasa, saya mau coba. Lalu dia hantam Gilbert dengan kuasa sihirnya, gitu, mantra-mantranya, tapi tidak kena. Lalu dia pikir begini, oh mungkin Gilbert badan besar, jadi kuasanya juga besar. Lalu dia pergi ke satu tempat, ada satu kakek-kakek yang badannya kurus. Lalu dia pikir, oh ini kurus, jadi ini pasti model lemah. Begini rohnya juga lemah. Lalu dia bilang, dia tangkap itu roh, menurut dia. Dia tangkap roh, dia masukkan ke botol dan sebagainya. Tapi orang itu tetap sehat. Lalu dia kembali lagi pada Gilbert dan dia hantam Gilbert. Tapi Gilbert hanya berkata begini, haleluya. Kita tahu Gilbert suka mengatakan haleluya. Dan setiap kali haleluya dia terpelanting. Itu yang saya bilang, saudara-saudara, Alkitab yang dapat mengubah dengan kuasa daripada Roh Kudus. Dan itu kita punya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, waktu saya pertama kali pelayanan di Alor, kita tahu bahwa beberapa tempat yang paling ditakuti oleh orang-orang Kupang dulu adalah satu Belu,
yang kedua semau, yang ketiga rote, yang keempat alor. Kenapa tempat-tempat ini dulu orang takut? Karena dianggap punya kuasa suwangi, ya. Tetapi waktu saya mau pergi, Mama sempat agak ragu. Saya pikir Mama pasti berpikir itu tempat suwangi. Tapi saya tahu bahwa Yesus naik dan dia beri saya Roh Kudus, dan saya tidak takut kemanapun saya pergi. Terakhir kami melayani di perbatasan Belu dan Soe. Waktu kami mau pergi, orang-orang mengatakan, Papa kami harus puasa. Ini tempat yang mana orang suwangi keras luar biasa. Setan kerja luar biasa. Dan kami pergi dan kami yakin bahwa di dalam diri kami ada kuasa Tuhan. Nah, itu sebabnya sekali lagi kuasa itu diberikan. Kuasa itu dahsyat. Kuasa itu dinamit. Jadi saudara-saudara ada kuasa. Karena itu setan tidak takut dengan saudara. Suwangi takut dengan saudara. Segala kuasa yang ada di dunia ini takut dengan saudara. Karena itu jangan pernah takut. Yang kedua, saudara-saudara, kuasa untuk apa? Tadi kuasa untuk mengubah seseorang, kuasa untuk membuat orang bertobat, kuasa untuk orang mengenal Tuhan, kuasa untuk membuat orang mengenal Injil dengan benar, kuasa untuk orang tahu kebenaran. Nah, Markus pasal 16 ayat 17 lagi dia mengatakan ini kuasa yang berbeda. Dinamos itu, dinamit itu ada dalam diri kita. Untuk apa? Saudara-saudara, Markus 16 ayat 17-18 berkata begini. Tanda-tanda ini akan menyertai siapa? Orang-orang percaya. Tanda apa? Kuasa Tuhan. Orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan. Demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu sembuh. Dinamit, kuasa ini dahsyat. Sampai meletakkan atas orang sakit pun orang sakit sembuh. Bapak Ibu sekali lagi yang diberkati Tuhan, ada keyakinan atau ada orang-orang tertentu yang sedikit sirik dengan ayat itu dan berkata begini. Ya, kalau debat dengan orang Kristen tak usah debat kebenaran. Mereka terlalu kuat dengan Alkitab. Yang harus dilakukan adalah pakai ayat ini. Minta pendeta pegang ular dan minta pendeta untuk minum racun. Kira-kira dong mati soalnya. Kalau dong mati, Yesus bukan Tuhan, begini. Lalu ada, kalau kita nonton video, ada pendeta yang ambil ular, lalu coba-coba, dan akhirnya dia mati. Dia minum racun, juga dia mati. Nah, ayat ini tidak sedang bicara bahwa dengan sengaja Anda mengambil ular, Anda pergi ke ular, lalu memegangnya. Ayat ini tidak sedang bicara tentang dengan sengaja Anda sudah tahu racun, baygon, lalu Anda pikir karena ada kuasa ini, lalu saudara minum. Tidak. Alkitab sedang bicara ini tanpa kesengajaan. Artinya gini, bila itu terjadi tanpa kesengajaan, ada orang berniat memberi Anda racun, kuasa itu akan menolong saudara. Begitu. Saudara-saudara, saya ingat waktu saya pelayanan di Alor, waktu 6 tahun saya ada di Alor, saya ingat ada salah seorang, waktu saya KKR di satu tempat, pulang, ada seorang bapak mengatakan begini, Pak Pendeta tidak rasa sesuatu. Saya tanya, ini pengalaman, karena jemaat saya itu dulu berlatar belakang, ya terbang-terbang tadi itu. Artinya mereka suwangi dan sebagainya, karena mereka orang Alor Timur. Jadi waktu saya khotbah Natal kalau tidak salah, atau KKR, saya lupa persis. Pokoknya ada ibadah, lalu dia berkata gini, Pak Pendeta tidak rasa sesuatu. Saya bilang, saya tidak rasa apa-apa. Masa Pak Pendeta tidak lihat sesuatu? Dia bilang, tidak, saya tidak lihat. Dia bilang, kami punya latar belakang. Tadi ada yang hantam Bapak dari depan, berupa sinar dan hantam ke Bapak. Tapi kok saya lihat Bapak aman-aman. Itu yang saya bilang, kita tidak tahu. Kita tidak sengaja untuk menguji kuasa itu. Tapi Alkitab bilang, kuasa yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada kuasa di dalam dunia ini. Karena itu sekali lagi, mari kita gunakan kuasa ini. Karena kuasa ini juga bisa menyembuhkan. Alkitab bilang, kuasa menyembuhkan. Nah, sekali lagi ada banyak orang protes bahwa kuasa kesembuhan itu tidak ada lagi. Saya harus mau bilang bahwa kuasa itu masih ada. Banyak kesaksian hari-hari ini bagaimana orang-orang COVID disembuhkan ya oleh Tuhan luar biasa. Itu berarti kuasanya masih ada. Nah, kenapa saya bilang kuasanya masih ada? Karena bagi saya adalah kuasa itu merupakan janji Tuhan. Jadi Tuhan bilang nanti akhir zaman dia beri kuasa untuk salah satunya mendoakan orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Nah, saudara-saudara, ada pertanyaan lagi. Kalau memang ada pendeta yang mengatakan kalau memang pendeta itu punya karunia luar biasa, kenapa virus corona dong son bikin KKR supaya doakan itu orang sakit lalu sembuh? Saya punya jawaban. Pertama, kita dilarang untuk bikin kumpulan besar. Jadi kemungkinan bikin KKR tidak bisa. Yang kedua, ingat baik-baik. Kita hanya diminta apa? Mendoakan. Kuasa itu tidak pernah lahir dari seorang pendeta.
Kita diminta, dia bilang tumpang tangan dan biarkan kuasa Tuhan bekerja. Artinya begini, kita memang berdoa, kita yakin ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa Tuhan. Tetapi yang memilih untuk menyembuhkan adalah Tuhan. Toh Alkitab bilang dalam catatan Yesus dalam pelayanan, dia tidak sembuhkan semua orang. Ada waktu di mana dia tidak sembuhkan semua orang. Kenapa? Karena alasan Tuhan dibilang apa? Satu, karena orang-orang itu tidak percaya. Ya saudara lihat, bisa saja tidak terjadi karena orang tidak percaya. Yang kedua, kenapa kuasa Tuhan itu tidak berfungsi dengan baik? Saudara-saudara masih ingat waktu Yesus kembali ke kampung halamannya, dia berkata apa? Seorang nabi tidak dihormati di kampungnya. Artinya mereka tidak percaya Yesus. Mereka menganggap dia anak tukang kayu Yusuf yang tidak punya apa-apa. Tapi bagi orang lain kuasanya dahsyat. Saudara, sekali lagi, Bartimeus disembuhkan. Pertanyaan saya, apakah hanya ada Bartimeus di situ? Saya percaya ada banyak orang, tapi mengapa Bartimeus? Pertama, karena itu otoritas Tuhan. Dia punya hak menyembuhkan siapapun. Tapi sebagai seorang pendeta, kami punya kewajiban berdoa. Untuk menyembuhkan itu urusan Tuhan. Karena Tuhan berjanji. Kira-kira begitu. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya dapat bagikan adalah makna kenaikan Yesus ke sorga adalah yang kedua. Kalau tadi apa? Kita punya kuasa yang luar biasa. Yang kedua, dengan dia naik ke sorga, kita punya Allah yang benar. Nah, saudara-saudara, kita punya Allah yang benar. Semua orang bisa bilang dia punya Allah. Tapi menurut saya dengan dia naik ke surga, dia sedang membuktikan dia Allah yang benar. Maaf kalau saya bilang secara iman saya ya, bahwa Allah saya adalah Allah satu-satunya yang paling benar kalau saya boleh bilang. Kenapa? Karena bagi saya sebagai orang percaya, Alkitab bilang dia naik ke surga. Mari kita baca ayatnya. Kita punya Allah yang benar. Ayat 9 dan 10 dari Kisah Para Rasul tadi, ayat 1 tadi, pasal 1 tadi. Ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, maksudnya, kalau saudara lihat tadi setelah dia berkata pemulihan Israel itu tak usah pikir, nanti saya yang atur, Bapa yang atur, dan sebagainya. Ayat 9 muncul. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah, perhatikan, terangkatlah ia, apa? Disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dan pandangan mereka. Di sini sebut apa? Awan. Saudara-saudara harus tahu bahwa awan, langit, itu adalah konsep orang Yahudi. Ketika bicara tentang awan, orang mengerti. Awan itu bicara tentang tempat yang tinggi. Dan ketika tempat tinggi itu sedang bicara surga. Tapi oke lah, lebih jelas ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, sekali lagi dia menggunakan kata langit, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara-saudara, kalau saudara baca Markus pasal yang ke-16 ayat 19 lebih jelas. Kalau tadi hanya bicara tentang apa? Langit ya. Markus pasal 16 ayat 19 lebih jelas. Bukan langit yang dia sampaikan. Mari kita baca. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah dia kemana saudara? Ke sorga. Saudara lihat, Allah yang benar, dia terangkatnya ke sorga. Dan saya percaya dia Allah yang benar. Nanti saya jelaskan. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di mana? Sebelah kanan Allah. Sekali lagi, duduk di mana? Sebelah kanan Allah, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ketika saya bicara tentang duduk di sebelah kanan Allah, saudara harus tahu, ada orang mengatakan gitu, berarti Tuhan kita bukan Allah. Karena dia hanya duduk di surga, tapi duduk di sebelah kanan Allah. Berarti ada dua Allah. Yang pertama Allah Bapa, yang kedua Allah Anak. Berarti ada dua Allah. Kalau dua Allah, berarti kekristenan salah. Karena kekristenan katanya tunggal. Allah kita adalah Allah yang Esa. Tapi kalau kita baca ayat ini kelihatan seperti ada dua. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Kalau saya bilang saya duduk di sebelah kanan istri saya, berarti saya tidak sendiri. Ada satu orang di sebelahnya. Tetapi ini salah. Ini harus salah. Orang Kristen harus memahami ini. Ini konsep orang Yahudi, mereka mengerti. Kata duduk di sebelah kanan Allah, itu harus saudara tahu. Pertama, saudara lihat konsep ini. Konsep ini adalah konsep yang memiliki arti begini. Orang yang duduk di sebelah kanan itu adalah orang yang dihormati, orang yang penting, orang yang spesial, orang yang dihormati, orang yang punya kekuasaan dan kedudukan. Dan itu berhubungan dengan raja. Raja tidak pernah ada dua. Raja biasanya hanya satu. Nah, waktu dia bilang dia duduk di sebelah kanan, dia tidak sedang bicara bahwa dia jadi Allah yang kedua. Yaitu Allah Anak atau Allah yang ketiga. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau Allah kedua. Tidak, dia sedang bicara bahwa duduk di sebelah kanan Allah itu berarti dia dapat tempat terhormat yang tadi hanya satu raja itu. Dan kalau kita identik dengan di sorga hanya ada Allah, maka ini sedang bicara bahwa dia itu Allah sendiri. Orang Yahudi memahami itu, dia tidak memahami seperti kita memahami. Yang kedua, yang menarik adalah ini. Waktu dia duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, sekali lagi orang Yahudi punya pemahaman begini. Bapak Ibu tahu,
yang menarik adalah ini. Rupanya itu konsep di mana kita tahu ada bait suci. Nah, di bait suci itu dibangun di sebelahnya itu kerajaannya Daud. Kerajaan keturunan Daud. Itu dibangun di sebelah kanan daripada bait Allah. Yang lebih menarik, saudara tahu di mana kerajaan itu lebih tepatnya? Bukannya di sebelah kanan bait Allah. Ya, tetapi dia punya kerajaan di sini itu berhadapan langsung dengan ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus antara kehadiran Allah. Jadi ketika mereka bicara ini, mereka sedang bicara tentang Mesias. Yang memang itu adalah yang diurapi. Mesias artinya yang diurapi. Yang diurapi artinya Allah itu sendiri. Jadi ketika dia bicara tentang dia duduk di sebelah kanan Allah, berarti Allah kita adalah Allah yang benar. Allah yang punya sorga. Saudara-saudara, bukan Allah yang janji omong kosong tentang sorga. Ada Allah yang janji tentang sorga, tapi belum tentu dia ke sorga. Ada Allah yang janji tentang sorga, tapi dia sendiri mungkin bingung tentang sorga. Alkitab bilang dia yang dari sorga datang, lalu dia pulang. Bukankah ini Allah yang benar? Kalau Allah tidak benar, dia pulang ditolak. Tapi Alkitab bilang dia duduk kembali ditatanya, berarti ini Allah yang benar. Jadi dia naik ke sorga memilih makna bahwa kita sedang menyembah Allah yang benar. Kita sedang mendapatkan Allah yang benar. Iman kita benar, tepat kepada Allah yang kita sembah, yaitu Yesus namanya. Karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya pesan kepada kita, jangan jual lagi Allah yang benar. Jangan karena pangkat, kedudukan, suami, istri, pacar, teman, baik, kedudukan, lalu saudara jual Allah yang benar ini. Kalau Allah ini bolak-balik naik surga, berarti ini Allah yang benar. Ini Allah yang pasti. Jangan cari Allah yang lain lagi. Mengerti mau saya? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dan sekali lagi kita baca Ibrani pasal yang ke 1 ayat 3 lebih jelas, dia katakan begini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Saudara lihat ini. Siapa dia? Gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Siapa ini? Setelah kalau dia bilang itu, dia adalah cahaya apa? Kemuliaan. Yang maaf kata dalam bahasa agama lain disebut nur. Saudara-saudara, dalam kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Tidak jelas wujud Allah yang mana. Tapi dia menjelaskan. Dan menopang segala yang ada pada firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa. Siapa yang mengadakan penyucian dosa? Yesus yang mati beberapa saat yang lalu. Saudara-saudara, itu yang disebut dengan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati, mengadakan penyucian. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Di tempat yang maha tinggi. Sekali lagi dia duduk di sebelah kanan. Tidak sedang bicara dia Allah kedua. Atau dia adalah pribadi yang lain. No. Dia sedang bicara tentang, itu hanya istilah. Itu hanya merupakan lambang bahwa dia adalah pemegang atau orang yang berhak duduk di tahta Allah. Dan kalau orang yang berduduk di tahta Allah adalah siapa lagi? Kalau bukan Allah itu sendiri. Yesus namanya. 1 Petrus 3, 21, 22. Saya baca. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya. Yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ayat 22 sekali lagi dia bilang apa? Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Kalau Yesus manusia biasa, masa malaikat bisa takluk? Kalau Yesus manusia biasa, masakan kuasa segala kuasa ditaklukkan di bawahnya? Kalau begitu siapa dia? Dia Tuhan. Saudara, ya kalau begitu saya tarik kesimpulan, dia naik ke surga membuktikan dia Allah yang benar. Dia Tuhan yang benar. Jangan pernah ragu dengan Yesus. Karena dia Allah yang benar. Dan yang terakhir, saudara-saudara, apa makna dia naik ke sorga yang terakhir? Itu berarti kita juga, kalau dia adalah Allah pemilik sorga, berarti yang terakhir dia naik ke sorga, supaya kita punya sorga yang pasti. Sekali lagi, saudara-saudara, kita mati jangan takut, kita punya tempat yang pasti, yaitu sorga rumah Bapa. Jadi yang terakhir dia naik ke sorga untuk apa? Maknanya untuk apa untuk kita? Kita punya sorga yang pasti. Ayat 9, 10 sekali lagi dia baca, saya baca. Saya sudah mengatakan demikian, terangkatlah disaksikan dan oleh mereka dan awan menutupnya dan mereka pandang mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, ia naik tiba-tiba dilihat dua orang yang berpakaian putih. Saudara-saudaraku yang diberkati, tadi saya sudah menjelaskan bahwa itu kemana? Ke surga. Saudara, dia naik ke untuk apa? Untuk menyediakan tempat yang pasti di surga. Saudara-saudaraku, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, Yohanes pasal 14, coba kita lihat. Yohanes pasal 14 ayat 2. Di rumah Bapakku, perhatikan, banyak tempat tinggal.
Jika demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi. Dia pergi kemana? Ke sorga tadi itu. Dia naik ke sorga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu, bagi saudara dan saya. Ayat 3. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, lihat, dia sudah pergi, dia sudah kerja proyek untuk kita. Jadi saudara-saudara tak usah takut tentang apa yang terjadi setelah kita mati. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, bicara tentang dia naik ke sorga, itu bicara tentang kita punya sorga yang pasti. Itu sebabnya ada seorang yang telah tinggalkan Yesus berkata, orang Kristen itu punya kelebihan. Kalau agama lain ditanya tentang apakah kamu mati masuk surga, mereka mengatakan mudah-mudahan. Tapi orang Kristen harus mengatakan pasti. Karena Yohanes 3:16 dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang sampai pada rumah Bapa sorgawi kalau tidak melalui aku. Artinya orang Kristen adalah orang yang paling pasti punya sorga. Ketika orang lain mengatakan mudah-mudahan, ketika orang lain masih mimpi, ketika orang lain masih angan-angan tentang sorga, kita sudah ada. Nah, sering saya bilang bahwa dengan iman kita sudah menerima sorga. Tapi setelah kita mati atau Yesus datang kali kedua, kita akan melihat secara langsung sorga itu. Jadi begini, waktu kita selamat, waktu kita percaya kepada Yesus, kita selamat. Hari itu kaki kita sebelah ini sudah di sorga. Hanya kaki sebelah masih di bumi, kita masih hidup. Tapi kaki kita sebelah sudah di sorga. Nah, itu gambarannya begini. Saya sering bilang, gambarannya seperti ini. Kalau saudara ke bioskop, saudara mau nonton film, betul? Saudara beli tiket. Waktu saudara beli tiket, itu sudah tahu judul film apa. Saudara sudah pasti dipastikan untuk melihat film. Itu sudah pasti tiketnya yang saya sebut tadi, iman. Waktu Anda selamat, Anda sudah pasti ke sorga. Tetapi Anda belum lihat sorga. Nah, tiket itu harus digunakan dan masuk ke ruangan bioskop, baru Anda bisa lihat film itu. Demikian dengan Yesus. Hanya ada dua cara untuk melihat Yesus. Tadi pertama iman, tiga. Iman, lalu kematian. Kematian adalah gerbang untuk kita bisa berjumpa dengan Allah kita. Atau terakhir, kalaupun kita tidak mati, kita diangkat ketemu Tuhan. Artinya bahwa apa? Kita baru bisa lihat sorga yang sesungguhnya, yang dijanjikan oleh Bapa ini, ketika kita mati, atau ketika kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Sekali lagi, orang muda, nona-nona Kristen dimanapun Anda berada, jangan pernah jual Yesus. Menderita di dunia lagi, air mata banyak di dunia lagi, miskin di dunia lagi, aduh mau makan saja susah lagi, sampai di sana menderita 2 kali. Karena itu sekali lagi, dia naik ke sorga, supaya kita punya rumah yang pasti. Kalau hari ini kita belum punya rumah yang pasti, masih kredit yang tidak pasti, masih beli tanah yang tidak pasti, karena ada banyak orang beli tanah lalu bangun rumah. Tapi rumah di sorga tidak ada yang dapat menyentuhnya. Dia pergi untuk menyediakan rumah yang terbaik. Bagi mereka yang mati, Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Kenapa dia bilang untung? Karena dia pasti berjumpa Allah yang benar dan dia pasti berjumpa dengan Yesus di sorga yang abadi, yang mungkin bagi orang lain angan-angan, tapi bagi orang percaya itu sebuah kepastian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.